Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif Podcast, tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling visual. Saya AR Afandi, siap menemani kalian dalam episode ini. Hari ini kita menjawab pertanyaan tentang gaya-gaya pembuatan film dokumenter yang sebetulnya sudah dibahas kemarin. Setiap dokumenter memiliki pendekatan unik dalam menyampaikan cerita. Ada yang menggunakan narasi, ada yang hanya merekam realitas, ada yang melibatkan sutradaranya secara langsung, dan ada yang lebih bersifat eksperimental. Jadi bagaimana cara memilih gaya dokumenter yang tepat? Episode ini kita akan mengupas berbagai gaya dokumenter, termasuk direct cinema, cinema verite, kemudian expository, observasional, participatory, dan performatif. Bagaimana pendekatan ini dapat membentuk dokumenter yang kuat? Simak episode ini sampai habis. Kita mulai dengan dua pendekatan yang sering dibandingkan dalam dunia dokumenter, yaitu direct cinema dan cinema verite. Yang pertama adalah pendekatan direct cinema yang menjadi pengamat yang pasif. Direct cinema adalah gaya dokumenter yang berusaha merekam peristiwa tanpa intervensi sama sekali, di mana kamera berfungsi sebagai pengamat pasif, seolah-olah tak terlihat oleh subjeknya. Ciri-ciri direct cinema: ini tidak ada wawancara atau narasi dari sutradara, tidak ada arahan atau skenario yang mengarahkan subjek. Kamera menangkap kejadian secara spontan dan natural. Contoh film direct cinema ini adalah Salesman tahun 1969, dokumenter tentang kehidupan penjual Alkitab yang berkeliling di Amerika. Selanjutnya adalah pendekatan cinema verite. Ini menggali realitas melalui interaksi. Cinema verite lebih aktif daripada direct cinema. Sutradara terlibat dalam cerita, bahkan terkadang bertanya langsung kepada subjek. Gaya ini tidak hanya merekam, tetapi juga berusaha menggali makna lebih dalam dari realitas. Ciri-ciri cinema verite: yang pertama, kamera seringkali goyang dan bergerak bebas untuk menangkap momen spontan. Ada interaksi antara sutradara dan subjek, termasuk wawancara langsung. Kemudian ada berusaha menunjukkan realitas dengan lebih mendalam, bukan hanya merekamnya. Contoh filmnya adalah Badavia, Jejak Peninggalan Saunggala. Jika ingin membuat dokumenter yang benar-benar natural, coba gunakan pendekatan direct cinema. Jika ingin lebih interaktif, cinema verite bisa menjadi pilihan. Sekarang kita bahas dua pendekatan yang lebih banyak digunakan dalam dokumenter populer, yaitu expository dan observasional. Expository adalah dokumenter dengan narasi yang kuat. Expository documentary adalah dokumenter yang menggunakan narasi suara untuk menjelaskan atau mengarahkan cerita. Gaya ini sering digunakan dalam dokumenter sejarah, ilmiah, atau investigatif. Ciri-ciri expository dokumenter: yang pertama, menggunakan narasi voice over untuk menjelaskan informasi, berfokus pada fakta dan seringkali memiliki sudut pandang yang jelas. Kemudian memadukan rekaman arsip, wawancara, dan infografis. Contoh filmnya adalah Badavia Saunggala. Kemudian ada observasional, merekam kehidupan seperti apa adanya. Observasional documentary mirip dengan direct cinema, tetapi lebih fokus pada aspek humanis dan kehidupan sehari-hari. Dokumenter ini tidak menggunakan narasi, tetapi membiarkan adegan berbicara sendiri. Ciri-ciri observasional ini: yang pertama, kamera hanya mengamati tanpa mengarahkan atau mewawancarai. Tidak ada musik latar atau efek suara berlebihan. Penonton diajak untuk menyimpulkan sendiri makna dari apa yang mereka lihat. Contohnya adalah Boyem, ya, film Boyem kalau nggak salah. Jika ingin membuat dokumenter informatif, gunakan expository. Jika ingin menangkap kehidupan nyata secara natural, coba observasional. Sekarang kita bahas pendekatan dokumenter yang lain, yaitu participatory dan performatif, pendekatan dokumenter yang lebih subjektif. Participatory ini sutradara terlibat langsung dalam dokumenter. Participatory documentary melibatkan sutradara sebagai bagian dari cerita, bisa dalam bentuk wawancara langsung atau pengalaman pribadi sutradara dalam dokumenter. Ciri-ciri participatory dokumenter: yang pertama adalah sutradara sering muncul di dalam film. Ada interaksi langsung antara sutradara dengan subjek, menggali cerita dengan pendekatan investigatif atau personal. Contoh filmnya Badavia Saunggala. Yang selanjutnya adalah performatif, dokumenter yang bersifat emosional dan eksperimental. Performatif dokumentari ini lebih fokus pada pengalaman emosional dan subjektif daripada sekedar fakta. Dokumenter ini seringkali menggunakan elemen sinematik yang unik seperti rekonstruksi adegan atau animasi. Ciri-ciri performatif dokumentari ini adalah memadukan fakta dengan eksplorasi emosional atau artistik, sering menggunakan monolog atau refleksi pribadi sutradara. Tidak berfokus pada objektivitas tetapi pada pengalaman subjektif. Contoh filmnya Waltz with Bashir, ya,
Saya belum menemukan yang film Indonesia ini. Ini Waltz with Bashir ini tahun 2008 tentang perang yang menggunakan animasi untuk mempresentasikan trauma. Kemudian Sans Soleil, dokumenter eksperimental yang lebih seperti puisi visual. Nah, jika ingin dokumenter yang lebih personal dan emosional, coba gunakan pendekatan participatory atau performatif. Pilih pendekatan dokumenter yang paling sesuai dengan cerita yang ingin kamu sampaikan. Bereksperimenlah dan temukan gaya yang paling cocok untukmu. Itu tadi pembahasan tentang pendekatan-pendekatan ataupun gaya-gaya film dokumenter. Semoga episode ini membantu kalian dalam menentukan gaya film yang ingin kalian buat. Jangan lupa subscribe RFA Corner di Lensa Kreatif ini, share ke teman-teman kalian, dan jika ada pertanyaan kirim ke Instagram berikut ini. Teruslah berkarya, salam Lensa Kreatif.